Alkisah pada zaman dahulu kala, berlokasi di sebuah pantai selatan Pulau Lombok, terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur dan rajanya yang sangat bijaksana, yang terkenal dengan kerajaan Tanjung Beru, yang mempunyai seorang raja yang bernama Paduka Raja Tonjang Beru dan permaisurinya bernama Dewi Seranting. Saking bijaksananya, Raja Tonjang Beru memimpin kerajaannya sehingga semua rakyat merasa tentram, damai, dan sejahtera. Hasil bumi melimpah ruah, lumbung-lumbung tempat penyimpanan padi untuk orang Sasak selalu penuh berisi cadangan makanan. Hampir tak pernah terdengar keluhan dari rakyat kerajaan Tanjung Beru. Dan kebahagiaan sang raja dan permaisuri semakin bertambah ketika sang raja dikaruniai seorang putri yang sangat cantik jelita. Nampak jelas keelokan paras sang putri diturunkan oleh ibunya Dewi Serunting dan diberi nama Putri Mandalika. Putri Mandalika tumbuh menjadi putri yang tak hanya berparas cantik, tapi juga berkepribadian baik yang ditunjukkan dengan bahasanya yang lembut, baik, dan sopan serta ramah terhadap semua orang. Dengan demikian, sangat terkenal nama sang Putri Mandalika dengan segala pesonanya menjembar hingga ke seluruh Lombok dan daerah sekitarnya. Hingga suatu ketika kecantikan dan keanggunan sang putri terdengar oleh para pangeran-pangeran kerajaan Lombok pada waktu itu, seperti pangeran dari kerajaan Johor, kerajaan Kuripan, kerajaan Daha, dan kerajaan Beru. Para pangeran jatuh cinta setelah melihat keelokan, kecantikan, dan kesopan santunan dari si Putri Mandalika, sehingga membuat banyak pangeran berdatangan dengan tujuan untuk melamar si putri, sampai-sampai mereka saling mengadu kesaktian pada waktu itu. Tapi apa daya, si Putri Mandalika dengan tutur kata dan bahasanya yang halus dan lemah lembut, si Putri Mandalika menolak semua pinangan para pangeran yang ditujukan kepadanya, sehingga membuat dua pangeran sangat murka mendengar dan menerima penolakan dari sang putri. Mereka adalah Pangeran Datu Terune dan Pangeran Maliawang, masing-masing dari kerajaan Johor dan kerajaan Limpur. Datu Terune mengutus Arya Bawal dan Arya Tebui untuk mendatangi kerajaan Tanjung Beru dengan tujuan untuk datang melamar si Putri Mandalika yang kedua kalinya, dengan ancaman kalau lamarannya tidak diterima maka kerajaan Tanjung Beru akan diserang dan dihancurkan. Dan begitu juga dengan Pangeran Maliawang mengutus Arya Bumbang dan Arya Tuna dengan tujuan dan ancaman yang serupa. Namun si Putri Mandalika tidak bergeming sedikit dengan ancaman tersebut. Akhirnya Datu Terune melepaskan jampi-jampi Senggeger atau pemikat hati si putri yang diberi nama Senggeger Utusaniang Allah. Sedangkan Pangeran Maliawang melepaskan Senggeger yang diberi nama Senggeger Jaring Sutra. Keampuhan kedua Senggeger ini mampu menggoyahkan si Putri Mandalika. Wajah kedua pangeran tersebut datang atau muncul berbarengan sehingga Putri Mandalika pun tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena selalu dibayang-bayangi oleh kedua pangeran raja tersebut, sehingga membuat kesehatan serta tubuh sang putri kurus kering, sehingga rakyat kerajaan Tanjung Beru ikut serta merasakan penderitaan yang dialami oleh sang putri. Kenapa sang putri menolak lamaran dari pangeran-pangeran yang melamar? Itu semua dilakukan karena si putri tidak ingin terjadi pertumpahan darah gara-gara dirinya. Kalau si Putri Mandalika menjatuhkan pilihannya ke satu pangeran, maka akan terjadi petaka pertumpahan darah di beberapa kerajaan di Lombok. Hingga akhirnya si Putri Mandalika memutuskan untuk melakukan semedi. Di dalam semedi sang putri mendapatkan wangsit agar mengundang semua pangeran dalam pertemuan di bulan 10, tanggal 10 menurut perhitungan bulan Sasak.
Dan waktunya pada pagi buta sebelum menjelang azan subuh dikumandangkan. Dengan syarat para pangeran harus datang dengan disertai seluruh rakyat masing-masing. Semua tamu undangan dan rakyat yang datang diminta untuk berkumpul di satu perbukitan yang saat ini dinamakan dengan Bukit Seger. Dan tanpa diduga, 6 dari pangeran-pangeran yang diundang berdatangan. Dan semua pangeran dan rakyat yang sudah berada di Bukit Seger menanti kedatangan sang putri dengan sabar, hingga seperti janjinya sang putri datang dengan pengawalnya tepatnya ketika langit mulai diselimuti oleh mega merah di ufuk timur yang bertanda matahari akan segera menyinari bumi sasak. Sang putri berjalan berlahan-lahan dengan kawalan prajurit-prajurit yang selalu setia mengelilinginya. Akhirnya semua tamu undangan merasa terkesima dan lega setelah melihat si putri Mandalika berada di hadapan mereka semua. Dengan memakai gaun yang sangat indah yang dibuat ditenun dari kepawaian tangan-tangan orang Sasak pada zaman itu. Tidak lama kemudian sang putri berhenti dari langkahnya di sebuah gundukan perbukitan persis di tebing membelakangi laut yang ada di pantai Seger. Kemudian ia menoleh belakang menghadap tamu undangan dan rakyatnya sambil berkata, "Wahai ayahanda dan ibunda dan semua pangeran serta rakyat negeri Tonjong Beru yang aku cintai. Hari ini aku telah menetapkan bahwa diriku untuk kalian semua karena aku tidak dapat memilih di antara pangeran-pangeran yang menginginkan aku. Karena ini takdir yang menghendaki aku bisa nyale yang dapat kalian nikmati bersama. Pada tanggal dan bulan di waktu aku akan muncul di permukaan laut." Berakhirnya dan bersamaan kata-kata tersebut, si putri Mandalika akan disambar oleh gelombang tinggi yang mengakibatkan dirinya jatuh ke tebing dan terseret oleh gelombang laut. Dan secara spontan juga para pengawal ikut terjun ke laut dengan tujuan menyelamatkan si putri Mandalika. Tapi sayang seribu sayang, jasad si putri Mandalika tidak ditemukan. Para pencari jasad si putri Mandalika seakan dibisikkan dengan kata "kute, kute, kute", yang diartikan kalau dalam bahasa Sasak, ku berasal dari kata eku artinya saya, dan te berasal dari kata tene artinya di sini, sehingga ku te bisa diartikan aku di sini. Karena jasad putri Mandalika tidak ditemukan, tapi anehnya yang bermunculan binatang-binatang kecil yang berbentuk cacing dengan beraneka warna serta dibarengi dengan bisikan kute-kute. Sebab itu dipercayai oleh semua yang menyaksikan kejadian itu, cacing-cacing laut itu adalah jelmaan dari sang putri Mandalika. Dengan kecintaannya kepada sang putri, maka para pengikut dan rakyat mengambil cacing-cacing laut itu serta mereka memakannya mentah-mentah, dan cacing-cacing laut itu mereka kasih nama Nyale atau bersinar. Dari legenda di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pantai Kuta Mandalika Lombok diambil dari nama legenda Putri Mandalika, yang saat ini Pantai Kuta Mandalika tidak hanya terkenal dengan legenda sang putri, tapi juga menyajikan pesona hamparan pasir yang bersih dan butirannya besar seperti merica. Oleh sebab itu para wisatawan lebih mengenal dengan sebutan Pasir Merica yang terbentang sepanjang 7,2 km. Di sebelah barat terdapat perbukitan yang memanjakan mata serta banyak fasilitas-fasilitas pendukung